Sejarah Agama Hindu di Asia untuk kelas 9 oleh Nikomang Erayati. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan berpetualang jauh ke masa lalu, ke dalam sejarah agama Hindu di Asia. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana agama Hindu bisa menyebar dari India ke berbagai belahan Asia? Bagaimana Hindu mempengaruhi budaya dan sejarah di negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, hingga Cina? Apa peninggalan sejarah yang bisa kita lihat hingga saat ini? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa melestarikannya? Semua itu akan kita bahas selama pelajaran ini. Sejarah agama Hindu di Asia bukan hanya cerita tentang agama, tetapi juga tentang kebudayaan, kerajaan-kerajaan besar, seni, dan arsitektur megah yang telah berdiri selama ribuan tahun. Jadi, ayo kita mulai petualangan kita dari awal. Dan kita akan melihat bagaimana Hindu menyebar dan meninggalkan jejak yang sangat dalam di berbagai negara Asia. Adapun tujuan dari pembelajaran sejarah Hindu di Asia ini yaitu 1. Siswa memahami sejarah penyebaran agama Hindu di Asia. Yang kedua, siswa mengenali peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu di Asia. Dan yang ketiga, siswa mengerti upaya pelestarian peninggalan sejarah Hindu. Bagian 1 yaitu sejarah tentang awal mula dan penyebaran agama Hindu di Asia. Agama Hindu bermula di India sekitar 3.500 tahun yang lalu, di daerah yang sekarang dikenal sebagai Lembah Sungai Indus, tempat lahirnya salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Harappa. Hindu tidak berkembang dari satu kitab suci atau satu nabi, melainkan tumbuh dari tradisi yang kaya, filsafat yang mendalam, dan teks-teks suci seperti Weda dan Upanishad. Kalian mungkin sudah pernah mendengar dua epik terkenal dari agama Hindu, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Dua kisah ini tidak hanya dikenal di India, tetapi juga banyak di negara lain. Setelah muncul di India, agama Hindu menyebar melalui berbagai cara, termasuk perdagangan, penaklukan militer, dan hubungan budaya. Salah satu jalur utama penyebaran Hindu adalah melalui perdagangan maritim. Pada masa itu, perdagangan India berlayar ke seluruh Asia. Hanya barang dagangan yang mereka bawa loh. Mereka juga membawa cerita-cerita dari kitab suci, dewa-dewi Hindu, dan kebudayaan mereka. Seiring waktu, agama Hindu mulai diadopsi oleh berbagai kerajaan di Asia. Coba bayangkan, anak-anak, saat itu tidak ada pesawat atau kapal cepat seperti sekarang. Para pedagang harus berlayar dengan kapal, menghadapi badai di lautan, dan terkadang menempuh perjalanan yang memakan waktu berbulan-bulan.
Meski begitu, pengaruh Hindu akhirnya mencapai Asia Tenggara, Asia Timur, dan bahkan Asia Tengah. Dan di beberapa wilayah, Hindu tidak hanya menjadi agama utama, tetapi juga membentuk dasar dari sistem pemerintahan dan budaya. Penyebaran Hindu di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah salah satu wilayah pertama di luar India yang menerima pengaruh kuat dari agama Hindu. Salah satu kerajaan Hindu paling awal di wilayah ini adalah Kerajaan Funan yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi Kamboja dan Vietnam. Funan dikenal sebagai pusat perdagangan yang besar dan kuat, dan agama Hindu menjadi agama resmi di kerajaan tersebut. Raja-raja Funan bahkan mengadopsi gelar Hindu seperti Raja Chakravartin, yang artinya adalah raja yang memutar roda dunia. Selain Funan, ada juga kerajaan Champa di Vietnam. Kerajaan ini sangat dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha dengan candi-candi Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Menariknya, meskipun sekarang Vietnam mayoritas beragama Buddha, pengaruh Hindu masih dapat dilihat di berbagai tempat, terutama di situs-situs candi kuno. Di Kamboja, agama Hindu mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan Khmer. Kalian pernah mendengar tentang Angkor Wat, kan? Angkor Wat adalah candi Hindu terbesar di dunia dan awalnya dibangun untuk memuja Dewa Wisnu. Raja Suryawarman II memerintahkan pembangunan candi ini pada abad ke-12. Dan sejak saat itu, Angkor Wat menjadi simbol kekuatan dan keagungan kerajaan Khmer. Bahkan hingga saat ini, Angkor Wat masih berdiri dengan megah dan menjadi salah satu situs bersejarah yang paling dikagumi dunia. Penyebaran Hindu di Asia Timur. Di Asia Timur, pengaruh Hindu tidak sebesar di Asia Tenggara, tetapi tetap ada. Di Cina, Hindu terutama datang melalui agama Buddha. Pada masa dinasti Tang dan dinasti Song, ada banyak hubungan dagang dan budaya antar Cina dan India, terutama melalui jalur sutra. Melalui hubungan ini, ajaran-ajaran Hindu yang terkandung dalam Buddha Mahayana mencapai Cina. Beberapa dewa Hindu seperti Avalokiteshvara atau dalam Hindu dikenal sebagai Bodhisattva juga diadopsi dalam bentuk dan interpretasi yang berbeda. Di Jepang sendiri, pengaruh Hindu datang terutama melalui agama Shingon, sebuah aliran Buddha esoterik. Dewa Hindu seperti Saraswati atau Dewi Ilmu Pengetahuan dan Ganesha atau Dewa Kebijaksanaan dan Pengetahuan diadopsi dan dimasukkan ke dalam kepercayaan Buddha Jepang. Hingga saat ini, masih ada kuil-kuil di Jepang yang didedikasikan untuk Saraswati. Setelah kita membahas bagaimana penyebaran agama Hindu di Asia, pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang peninggalan sejarah
dari kerajaan Hindu di Asia. Setelah agama Hindu menyebar, tentu saja meninggalkan banyak jejak yang bisa kita lihat hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan ini bukan hanya berupa teks-teks kuno, tetapi juga bangunan megah yang masih berdiri tegak dan dihormati hingga sekarang. Mari kita telusuri beberapa peninggalan Hindu yang paling terkenal di Asia. Yang pertama, mari kita mulai dari Kamboja dengan Angkor Wat. Salah satu candi terbesar dan paling terkenal di dunia. Angkor Wat dibangun oleh Raja Suryawarman II pada abad ke-12 dan awalnya didedikasikan untuk Dewa Wisnu. Candi ini sangat besar, bahkan lebih besar dari beberapa kota modern. Kompleks Angkor Wat mencakup lebih dari 1 juta meter persegi dan di dalamnya terdapat relief yang menceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata. Setiap sudut candi ini dihiasi dengan ukiran indah yang menggambarkan dewa-dewa Hindu, pahlawan epik, dan bahkan adegan kehidupan sehari-hari di kerajaan Khmer. Meskipun Angkor Wat awalnya merupakan candi Hindu, pada abad berikutnya Kamboja beralih ke agama Buddha dan Angkor Wat kemudian digunakan sebagai tempat ibadah Buddha. Hingga hari ini, Angkor Wat adalah simbol nasional Kamboja dan gambar candi ini bahkan terpampang di bendera nasional Kamboja. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran agama Hindu dalam sejarah negara tersebut. Setelah kita berkeliling di Kamboja dengan Angkor Wat-nya, mari kita bahas tentang peninggalan sejarah Hindu di Asia yang ada di Vietnam. Di Vietnam, salah satu peninggalan Hindu yang paling penting adalah Candi Mai San. Candi ini adalah bagian dari kerajaan Champa yang merupakan salah satu kerajaan Hindu yang berkembang pesat di Vietnam. Mai Son adalah kompleks candi yang didedikasikan untuk Dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Candi ini juga memiliki banyak ukiran yang menceritakan kisah-kisah dari mitologi Hindu, termasuk cerita Dewa Siwa, Wisnu, dan dewa-dewa lainnya. Meskipun sekarang Vietnam mayoritas beragama Buddha, pengaruh Hindu masih dapat dilihat di Mai Son. Candi-candi di Mai Son adalah bukti dari hubungan erat antara Vietnam dan India pada masa lalu, serta pengaruh agama dan budaya Hindu yang kuat di wilayah tersebut. Di wilayah yang dulunya Kamboja dan menjadi Vietnam masa kini, juga terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Funan. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan maritim paling berpengaruh di Asia Tenggara pada masa lalu. Salah satu bukti kejayaan Funan dapat dilihat dari situs arkeologi OCIO yang terletak di Vietnam Selatan.
Situs ini dulunya merupakan pelabuhan dagang yang strategis dan memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan internasional, menghubungkan Funan dengan India, Tiongkok, dan wilayah lainnya. Di situs OCIO, para arkeolog menemukan berbagai artefak penting yang mencerminkan pengaruh budaya Hindu yang kuat. Salah satunya adalah patung-patung dewa Hindu serta prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kerajaan Funan memiliki hubungan yang erat dengan India, baik dari segi agama maupun budaya, dan menjadi pusat pertukaran budaya dan juga perdagangan di wilayah Asia Tenggara pada masa itu. Peninggalan sejarah agama Hindu di Asia yang sangat terkenal tidak hanya berasal dari Kamboja dan Vietnam, tapi negara kita tercinta pun sangat terkenal dengan peradaban Hindunya. Di Indonesia, peninggalan Hindu yang paling terkenal tentu saja adalah Candi Prambanan. Candi ini dibangun pada abad ke-9 oleh Kerajaan Mataram kuno dan didedikasikan untuk 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Prambanan adalah kompleks candi yang sangat besar, terdiri dari beberapa candi utama yang dikelilingi oleh candi-candi kecil lainnya. Yang paling mengesankan dari Prambanan adalah relief yang terukir di dinding-dindingnya. Relief ini menceritakan kisah Ramayana, salah satu cerita epik Hindu yang sangat penting. Candi Prambanan adalah salah satu simbol kejayaan Hindu di Indonesia, dan hingga saat ini masih bisa dikunjungi oleh jutaan wisatawan setiap tahunnya. Tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga turis dari seluruh dunia datang ke sini untuk melihat keindahan arsitektur candi dan belajar tentang sejarah agama Hindu di Indonesia. Selain Candi Prambanan yang ada di Pulau Jawa, kita akan membahas salah satu peninggalan Hindu yang penting di Indonesia yang ada di Pulau Dewata tercinta kita, Bali. Di Bali, kita bisa menemukan Pura Besakih, pura terbesar dan terpenting di Bali. Bali adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang hingga saat ini mayoritas penduduknya masih menganut agama Hindu. Pura Besakih terletak di lereng Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali, dan dianggap sebagai tempat yang suci oleh umat Hindu di Bali. Pura Besakih adalah pusat kegiatan keagamaan di Bali dan setiap tahun ribuan umat Hindu datang ke sini untuk berdoa dan melakukan upacara keagamaan. Pura Besakih bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol identitas agama dan budaya Bali. Meskipun Hindu di Bali berbeda dalam beberapa aspek dari Hindu di India,
banyak tradisi dan ritual yang masih mirip, seperti upacara ngaben atau nama lainnya adalah upacara pembakaran jenazah dan upacara-upacara lainnya yang diadakan di Pura Besakih. Sekarang, setelah kita melihat betapa berharganya peninggalan-peninggalan ini, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melestarikannya? Bayangkan jika candi-candi besar seperti Angkor Wat, Prambanan, dan Pura Besakih rusak atau hancur. Apa yang akan terjadi pada warisan budaya kita? Untungnya ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi dan melestarikan peninggalan-peninggalan ini. Karena itu, pada bab 3 ini, kita akan membahas upaya pelestarian peninggalan agama Hindu. Hal pertama yang tentu saja kita harus lakukan adalah menetapkan warisan-warisan peninggalan agama Hindu tersebut sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Banyak dari penelitian Hindu yang paling penting telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Misalnya, Angkor Wat dan Candi Prambanan adalah dua hal dari banyak situs yang diakui oleh UNESCO karena nilai sejarah, budaya, dan arsitekturnya yang luar biasa. Penetapan ini bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi juga berarti bahwa ada upaya internasional untuk melestarikan situs-situs ini. Misalnya, UNESCO bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan pemugaran dan perawatan secara berkala, sehingga candi-candi ini bisa bertahan untuk generasi mendatang. Selain pengakuan dari UNESCO, banyak negara juga melakukan upaya sendiri untuk melestarikan warisan Hindu mereka. Di Kamboja, Cina, dan Indonesia, ada program konservasi dan pemugaran yang bertujuan untuk menjaga keutuhan candi-candi tersebut. Di Angkor Wat, misalnya, ada tim ahli dari berbagai negara yang bekerja sama dengan pemerintah Kamboja untuk memulihkan bagian-bagian candi yang rusak akibat perang dan cuaca. Sementara itu, di Indonesia, Candi Prambanan dipulihkan setelah mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan erosi. Pemerintah Indonesia juga melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian ini. Misalnya di Bali, masyarakat lokal ikut serta dalam menjaga dan merawat Pura Besakih. Mereka tidak hanya menjaga kebersihan dan keamanan pura, tetapi juga menjalankan tradisi keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui upaya ini, warisan Hindu di Bali tetap hidup dan berkembang, meskipun dunia modern terus berubah. Selain hal-hal mendasar tentang pengakuan dan pemugaran, pariwisata juga memainkan peran penting dalam upaya pelestarian candi-candi Hindu di Asia. Situs-situs seperti Angkor Wat, Candi Prambanan, dan Pura Besakih adalah destinasi wisata utama yang menarik jutaan orang pengunjung setiap tahunnya. Dengan berkembangnya pariwisata, pemerintah mendapatkan dana tambahan yang bisa digunakan untuk merawat dan memulihkan candi-candi ini. Namun, pariwisata juga harus dijalankan dengan bijaksana.
jika tidak dikelola dengan baik, terlalu banyak pengunjung bisa merusak situs-situs ini. Karena itu, ada konsep yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk melindungi wisata budaya sambil mempromosikan wisata. Contohnya di Angkor Wat. Ada pembatasan jumlah pengunjung di beberapa bagian candi agar tidak terlalu ramai dan merusak struktur bangunan. Selain itu, ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh pengunjung, seperti larangan memanjat atau menyentuh relief-relief yang ada di dinding candi. 3 hal sebelumnya adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh negara-negara dengan peninggalan agama Hindu beserta UNESCO. Namun, terakhir, pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk melestarikan peninggalan Hindu. Dengan memahami sejarah dan nilai penting dari candi-candi ini, generasi muda dapat lebih menghargai dan menjaga warisan budaya mereka. Di Indonesia, misalnya, ada banyak program pendidikan yang mengajarkan anak-anak tentang sejarah Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Pura Besakih. Selain itu, sekolah-sekolah juga mengadakan kunjungan lapangan ke situs-situs bersejarah, sehingga anak-anak bisa belajar langsung dari peninggalan masa lalu. Di beberapa negara bahkan, ada festival tahunan yang diadakan untuk merayakan warisan Hindu. Di Kamboja misalnya, ada festival besar yang diadakan di Angkor Wat, yang tidak hanya menarik turis, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga tradisi dan budaya mereka. Nah, kita telah mencapai penghujung dari materi penyebaran agama Hindu di Asia. Hari ini kita telah melihat bagaimana Hindu menyebar dari India ke seluruh Asia, meninggalkan jejak yang sangat kuat dalam sejarah dan budaya di banyak negara. Kita telah mempelajari tentang candi-candi megah seperti Angkor Wat, Candi Prambanan, Maisan, dan Besakih, serta bagaimana upaya pelestarian yang dilakukan agar warisan ini tetap hidup untuk generasi mendatang. Sebagai generasi penerus, penting bagi kita untuk menghargai dan menjaga peninggalan sejarah ini. Bukan hanya karena mereka indah, tetapi karena mereka adalah bagian dari identitas kita sebagai manusia yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan mengajarkan kita tentang kebebasan peradaban yang pernah ada di dunia ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan warisan ini? Salah satunya adalah dengan belajar lebih banyak tentang sejarah kita, memahami nilai pentingnya, dan jika suatu hari nanti kalian memiliki kesempatan untuk mengunjungi situs-situs bersejarah ini, pastikan untuk mengikuti aturan dan membantu menjaga keindahan serta keutuhannya. Terima kasih semua atas perhatian kalian hari ini. Saya harap kalian menikmati pelajaran kita dan semakin memahami betapa pentingnya sejarah agama Hindu di Asia. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan sekitar kita dan warisan budaya kita. Karena itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak.
Sampai ketemu di materi selanjutnya.